Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di rumah sudah sarapan belum? Sudah, iya, karena sarapan itu penting untuk tubuh kita. Minggu kemarin kita telah belajar pada tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, kita hari ini memasuki tema baru, yaitu tema 3 tentang makanan sehat. Tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Pembelajaran ke-1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat menentukan kata kunci pada iklan media cetak. Kemudian, agar kalian mampu mengenal serta menyebutkan ciri-ciri dan unsur-unsur iklan. Kemudian, agar mampu mengetahui organ-organ pencernaan manusia dan hewan. Setelah itu, agar kalian mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan manusia beserta fungsinya. Kalian buka bukunya pada halaman 2. Di sini ada contoh mengenai makanan sehat. Apa sih Bu makanan sehat itu? Makanan sehat itu makanan yang mengandung beragam nutrisi. Makanan sehat itu mengandung 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama karbohidrat, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, kemudian susu. Pada halaman 3 ini ada percakapan mengenai Dayu dan Edo. Silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Sudah kalian baca? Nah, dari percakapan Dayu dan Edo, apa sih yang mereka bahas? Iya, mereka membahas mengenai iklan makanan sehat. Nah, di sini ada contoh pada halaman 4. Silakan kalian buka bukunya dan kalian amati terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada iklan makanan sehat. Yang pertama, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Nah, setelah kalian mengamati iklan tersebut, kita akan menentukan kata kunci yang akan kita tentukan dari iklan tersebut. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Di sini ada bagannya, yaitu kata kunci, kemudian kata kunci yang akan aku temukan dalam iklan, kemudian ciri-ciri dan alasan tuh. Setelah kalian pahami, coba apa sih menurut kalian kata kunci itu? Iya, kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan. Kemudian apalagi yang kedua, bagan kedua kata kunci yang aku temukan dalam iklan? Iya, yaitu pentingnya makanan sehat dan bergizi. Kemudian alasanku, ada yang bisa mencoba? Iya, kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Nah, setelah kita mengamati iklan yang terdapat dalam buku ini, Ibu mau bertanya, apa sih ini iklan merupakan contoh iklan apa? Iya, iklan media cetak. Iklan media cetak itu memiliki ciri-ciri dan unsur-unsurnya. Nah, ciri-ciri dari iklan itu yang pertama bersifat mengajak. Kemudian menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Contohnya, ayo kita membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan kata-kata ajakan. Kemudian yang ketiga, ditulis secara menarik.
Dan keempat, dapat diterima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pada iklan. Ada beberapa bagian atau unsur yang harus diperhatikan ketika membuat iklan agar iklan tersebut efektif dan dapat menarik perhatian masyarakat. Yang pertama, headline, yaitu judul iklan. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Yang kedua, subjudul, merupakan gambaran garis besar produk. Yang ketiga, visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar yang dapat menarik perhatian yang membacanya. Kemudian keempat, isi iklan. Biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Yang kelima, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini membantu pembaca mengenali pembuat iklan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dan unsur-unsur pada iklan, kita menentukan isi iklan di media cetak tersebut. Nah, untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Kemudian isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang jelas dan singkat. Perhatikan contoh iklan berikut. Ibu, di sini ada media iklannya yaitu ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Nah, iklan di samping ini berisi tentang apa? Iya, berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Kemudian iklan tersebut ditujukan pada semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa. Nah, setelah menentukan tadi, kita bisa membuat iklan media cetak. Nah, cara membuat iklan yang baik dan efektif itu, iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Kemudian iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Nah, tadi kita telah membahas mengenai makanan sehat. Makanan itu terlebih dahulu dicerna dalam tubuh kita melalui sistem pencernaan pada manusia. Terlebih dahulu kita membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Organ-organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Nah, contohnya yaitu di sini ada gambar apa? Iya, gambar ikan. Nah, ikan itu mencerna makanan terlebih dahulu melalui mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus, terus anus. Nah, contoh yang kedua itu ada gambar apa ini? Iya, gambar sapi. Sapi itu biasanya makan apa, anak-anak? Iya, makan rumput. Sapi mengunyah rumput melalui mulut. Kemudian kerongkongan. Setelah kerongkongan, rumen. Kemudian retikulum. Setelah retikulum ke omasum. Kemudian ke obomasum. Setelah itu usus halus. Dan yang terakhir itu anus. Nah, sampai sini paham tentang penjelasan pencernaan pada hewan. Baiklah, kita lanjut ke bagian organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada mulut. Seperti gambar ini, yaitu mulut kita ya. Nah, kemudian kerongkongan, ini bagian kerongkongan. Setelah kerongkongan, ke lambung. Setelah ke lambung, usus besar. Setelah usus besar, usus halus, dan yang terakhir ke anus. Nah, mulut itu memiliki fungsi tempat makanan dihancurkan. Setelah mulut, kemudian ke kerongkongan. Kerongkongan itu merupakan saluran penghubung mulut dan lambung. Setelah kerongkongan, lanjut ke lambung. Lambung itu tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim.
Seterusnya itu usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Setelah usus halus, yaitu usus besar, tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Dan yang terakhir itu anus, saluran pembuangan sisa pencernaan. Nah, setelah penjelasan Ibu tadi, ayo coba sebutkan kembali urutan sistem pencernaan pada manusia. Iya, yang pertama itu adalah mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Nah, dari semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Contohnya jika kita sering mengkonsumsi mie misalkan. Nah, jika kita sering mengkonsumsi mie, maka akan terjadi seperti usus buntu. Nah, usus buntu itu merupakan contoh penyakit pencernaan pada manusia. Baiklah, itu tadi materi kita pada hari ini. Nah, jika kalian menyimak Ibu menjelaskan tadi, pasti kalian ingat apa saja sih materi yang telah kita pelajari? Iya, kita tadi telah mempelajari mengenai makanan sehat. Kemudian iklan media cetak yang menuju ke makanan sehat. Terus kita juga telah menentukan kata kunci yang ada pada iklan tersebut. Setelah itu kita telah mempelajari organ-organ pencernaan pada hewan. Nah, organ pencernaan pada hewan itu berbeda-beda. Seperti tadi ada contohnya ikan dan sapi. Terus kemudian kita telah belajar juga tentang organ-organ pencernaan pada manusia, yaitu tadi urutannya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Ibu akan mengirimkan soal di WhatsApp grup kita ya. Jangan lupa untuk mengecek WhatsApp grupnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.